Kabar baik dan kabar buruk untuk Persib. Sering kontroversi, Agus Fauzan ternyata tak berlisensi. Artis beli lagi klub sepak bola. Dan pemain yang absen di pekan ke-21. Hai Rio Haspot Lovers, inilah Rio Haspot edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, mohon dukung channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang semoga saja bermanfaat untuk kita semua dengan cara klik subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Haspot selengkapnya. Jelang menghadapi Persikabo pada Sabtu 29 Januari 2022, ada kabar baik dan kabar buruk menerpa Persib Bandung. Kabar baiknya adalah dua pemain yang sempat cedera saat kontra Borneo FC, yakni Febri Haryadi dan Henhen Herdiana, dikabarkan telah pulih dan siap dimainkan di laga kontra Persikabo. Namun, Rene Albert tak memastikan apakah dua pemain ini akan jadi starter. Kabar buruknya, dua pemain dipastikan absen, plus dua pemain mengalami cedera. Dua pemain yang akan absen adalah Bayu Fikri yang dipanggil Timnas Indonesia, serta M. Natsir yang harus pulang kampung karena sang anak dirawat di rumah sakit. Sementara dua pemain yang cedera saat latihan adalah David Da Silva dan Ahmad Jufrianto yang berbenturan saat latihan pada Selasa ini. Sementara para pemain lain dikabarkan kelelahan usai harus menjalani 2 kali sesi latihan tiap hari, yakni pagi dan sore, ditambah sesi yoga di malam hari. Di sini maksud staf pelatih sih jelas untuk menambah daya tahan fisik pemain, namun ternyata fisik para pemain Persib tak kuat menghadapi latihan berat. Udah kebiasaan santai sih, jadi gitu aja loyo deh. Gila dipaksain latihan keras, buat ragaan. Sementara itu, pelatih Robert Renabet memberikan penjelasan soal striker anyarnya Bruno Katenhede yang dicap egois oleh netizen karena sering sekali lakukan pergerakan sendiri. Menurut Rene Albert, Katenhede bukan egois, tapi Katenhede punya kelemahan yang paling mendasar, yakni tak bisa bahasa Inggris apalagi bahasa Indonesia. Sementara sebagian besar pemain Persib justru tak bisa berbahasa Inggris, jadi otomatis yang bisa berkomunikasi dengan Katenhede hanyalah David Da Silva dan Luizinho Passos saja. Ini yang membuat Katenhede terkadang bingung jika ada rekan-rekannya yang berteriak di lapangan, karena dia belum paham bahasa Indonesia atau Inggris. Berbeda dengan David Da Silva yang bisa berbahasa Inggris dan mengerti bahasa Indonesia. Aneh ya, tapi Rashid kok ngerti bahasa Indonesia walaupun dia nggak bisa ngomongnya. Dari Persis Solo, tim Persis Solo resmi mendatangkan pemain muda potensial yang juga jebolan timnas U15 dan 16 asal Persib Bandung, Muhammad Valeron. Valeron resmi dipinang Persis Solo untuk mengarungi Liga 1 2022 mendatang. Banyak yang menganggap ini blunder kesekian kalinya bagi Persib. Pasalnya, Valeron adalah satu angkatan dengan Marcelino Ferdinand dari Persebaya dan Felix Kamuru dari Barito. Sementara dua pemain ini dibina oleh klubnya masing-masing hingga menjadi pemain bertalenta dan pemain yang diandalkan musim ini di klubnya masing-masing. Tapi Persib justru membuang para talenta berbakat ini. Persib untuk kedua kalinya membuang talenta berbakat. Sebelumnya Persib pun telah membuang Ronaldo Kuateh yang juga mantan pemain Persib Junior ke Madura United. Blunder terus sih Persib. Kiprah artis ibu kota yang melirik klub sepak bola sepertinya akan terus bertambah setelah Atta Halilintar dengan PSG Patinya, Kaisang Pangarep dengan Persis Solonya, Raffi Ahmad dengan Rans Cilegon FC-nya, Gading Martin dengan Persikota dan Persik Kedirinya, Rizky Bilar dengan PSMS Medannya,
kini nampaknya akan bertambah 1 dan 2 artis lagi yang kabarnya juga memutuskan berkiprah di klub sepak bola Indonesia. Yang pertama ada artis cantik Prilly Latukonsina. Artis asal Tangerang ini dikabarkan resmi menanamkan saham sebesar 70% di klub Persikota Tangerang. Ini artinya Prilly akan menjadi presiden utama dari Persikota Tangerang, menggantikan Gading Martin yang tergusur. Selain Prilly Latukonsina, artis sekaligus komedian ternama asal Bandung Sutisna atau yang akrab disapa Sule pun dikabarkan serius akan membeli klub sepak bola asal Bandung. Ada 2 klub yang saat ini dijajaki Sule, antara Persikap Kabupaten Bandung yang ada di Liga 3 atau PSKC Cimahi yang ada di Liga 2. Namun kemungkinan besar PSKC lah yang akan dipilih. Pasalnya kabarnya Sule akan bekerja sama dengan Andre Taulani sebagai pemegang saham di klub ini. Dari Rans Cilegon FC, pemilik Rans Cilegon FC Raffi Ahmad akhirnya memberikan klarifikasi soal rumor Mesut Ozil yang akan diboyong Rans Cilegon FC. Menurut Raffi, rumor ini memang benar, namun kemungkinan akan batal pun bisa jadi. Pasalnya, menurut Raffi Ahmad, ada beberapa persyaratan yang diminta Ozil dan juga persyaratan yang diminta oleh Raffi Ahmad. Persyaratan yang diminta Ozil adalah bukan cuma soal gaji, tapi juga soal sertifikat atau lisensi klub. Ozil mengaku mau saja bergabung dengan Rans jika Rans telah berlisensi AFC atau FIFA Pro. Sementara saat ini Rans Cilegon FC baru berlisensi C FIFA dan lisensi B AFC. Di sisi lain, Raffi Ahmad pun mendapatkan hujatan dari netizen, khususnya warga Banten. Pasalnya, keinginan Raffi Ahmad untuk membuang nama Cilegon United dari Rans dan pindah ke Jakarta. Namun baru-baru ini Raffi Ahmad menyatakan akan menggunakan Stadion Banten International Stadium di Curug, Banten sebagai markas Rans di Liga 1 2022 mendatang. Jelas keinginan Raffi Ahmad ini ditentang warga Banten yang terlanjur kecewa pada Raffi Ahmad yang akan menghilangkan identitas Cilegon dari Rans Cilegon FC, klub barunya Raffi Ahmad ini. PSSI kembali disorot. Belum juga usai permasalahan mafia wasit, kini PSSI tengah dihujat dan dicemooh lantaran memakai wasit di Liga Indonesia yang tak berlisensi. Masalah ini mencuat pada saat banyaknya kejadian kontroversial di Liga 1 dan 2 soal keputusan wasit. Berkali-kali wasit melakukan tindakan kontroversial. Hal ini membuat sejumlah pelaku sepak bola geram pada PSSI, khususnya Komisi Wasit PSSI. Akhirnya para pengamat sepak bola pun turun tangan menyelidiki wasit-wasit yang bertugas di Liga Indonesia. Di Liga 1 2021-2022 sendiri, setidaknya ada 50 wasit dan asistennya yang bertugas. Dan ternyata setelah diselidiki di dalam situs resmi FIFA, ternyata hanya ada 5 wasit saja yang memiliki lisensi FIFA dan 7 asisten wasit yang memiliki resmi lisensi FIFA. Termasuk Agus Fauzan dan Iwan Sukoco yang baru-baru ini disorot lantaran keputusan kontroversialnya. Ternyata 2 wasit ini tak memiliki lisensi resmi dari FIFA. Dan inilah 5 wasit Indonesia yang resmi memiliki lisensi dari FIFA. Mereka adalah Aprisman Aranda, Farik Hitaba, Torik Munir Al-Katiri, Yudi Nur Cahya, dan Dwi Purba Wicaksana. Selebihnya adalah wasit bodong alias wasit abal-abal yang dipilih sendiri oleh PSSI. Entah dari mana mulanya PSSI merekrut para wasit ini. Kenapa liga profesional diisi oleh wasit-wasit tak berlisensi? Jika permasalahannya adalah biaya pembuatan lisensi FIFA dan lamanya proses pembuatan ini tak masuk akal.
Pasalnya wasit ini kan menerima gaji, kenapa tak mengurus lisensi? Dari sini saja kita sudah tahu jika Liga Indonesia jauh dari kata profesional. Supporter, klub dan ofisial diminta profesional, tapi perangkat pertandingannya justru tak profesional. Dunia terbalik. Dan fakta yang lebih mencengangkan pun terkuak. Agus Fauzan yang memimpin laga antara Borneo FC kontra Persib Bandung. Di laga itu wasit Agus Fauzan dibayar oleh PSSI sebesar 10 juta rupiah dan asisten wasitnya dibayar 7,5 juta, sementara wasit cadangan dibayar 5 juta rupiah. Dengan gaji sebesar itu di satu pertandingan, alangkah tidak etisnya jika Agus Fauzan melakukan kesalahan-kesalahan yang kontroversial. Agus Fauzan memang anggota TNI. Tentu sebagai anggota TNI, ketegasan dan fokus harusnya lebih bagus lagi dimiliki oleh Agus Fauzan. Namun, seperti yang telah kita ungkap, Agus Fauzan tak memiliki lisensi FIFA. Jadi, rules of the game di sepak bola ada yang belum difahami oleh Agus Fauzan dan para asistennya. Inilah pentingnya sekolah sepak bola, apalagi untuk wasit ya. Sekolah wasit itu sangat penting. Jangan cumanya bisa niup peluit doang. Tukang parkir juga bisa kalau cuma niup peluit doang mah. Oke, berikutnya kita akan beralih ke klub-klub atau pemain-pemain yang akan absen di laga pekan ke-21 di setiap klub. Oke, kita mulai ya. Dari Persebaya, inilah pemain-pemain yang dipastikan bakal absen saat menghadapi PSS Sleman, yakni ada Rizky Ridho, Hernando Ari, Rahmat Irianto, dan Akbar Firmansyah yang dipanggil ke timnas. Ricky Kambuaya, Marcelino Ferdinand yang terkena akumulasi sekaligus juga dipanggil ke timnas. Adi Setiawan, Bruno Moreira, dan juga Reva Adi Utama serta Koko Ari yang dikabarkan masih cedera. Namun untuk Adi Setiawan, Bruno Moreira, dan Reva Adi masih kemungkinan akan ditampilkan. Sementara di kubu lawannya yang di PSS Sleman hampir pasti full tim, cuman ada 4 orang saja yang dipastikan absen, yakni kiper Ega Rizky, Wahyu Sukarta, dan Sadam Gafar yang cedera, serta kiper Bagus Prastio yang terkena kartu merah. Dari Persik Kediri menghadapi Bayangkara FC, Persik dipastikan akan memakai beberapa pemain, dimulai dari kiper Adi Satrio yang dipanggil timnas, Arthur Felix, Fafa Mario Yagalo, Dani Saputra, Bayu Oto, dan Ahmad Nufiandani yang cedera, serta Yusuf Meilana yang terkena akumulasi kartu. Sementara lawannya Bayangkara FC dipastikan hanya 3 orang saja yang absen, yakni Evan Dimas dan Asani Rizky yang dipanggil timnas, dan Alsan Sanda yang cedera. Dari PSIS Semarang, inilah pemain-pemain yang dipastikan akan absen saat kontra Madura United. Yang pertama ada Jandia Eka Putra yang terkena akumulasi kartu, Alfreanda Dewangga, Pratama Arhan yang dipanggil timnas, Fredian Wahyu, dan Andreas Ado yang cedera. Sementara di kubu Madura United, pemain-pemain yang akan absen adalah kiper Emrido, Zulfiandi, dan Erik Sanjaya yang cedera, Ronaldo Kuateh, dan Fahrudin Arianto yang dipanggil ke timnas. Dari Arema, inilah pemain-pemain yang dipastikan absen saat kontra Persipura, yakni kiper Adilson Maringa, Aji Saka, Sayalat Kosalai yang cedera, Rizky Dwi, Ahmad Figo, M. Rafli, dan Dedik Setiawan yang dipanggil ke timnas. Sementara di kubu Persipura, pemain yang akan absen adalah Immanuel Rumbiak dan Ian Kabes serta Ricky Kayame yang cedera, Ramai Rumakik yang dipanggil timnas, serta Todd Rivaldo Ferre yang terkena sanksi 1 tahun. Dari Bali United, pemain-pemain yang dipastikan absen saat kontra Borneo adalah Nadio Argawinata, Irfan Jaya, dan Iyabes Roni yang dipanggil timnas,
serta Brouwa Nouri yang dipanggil ke timnas Irak. Sementara di kubu sang lawan yakni Borneo FC, pemain-pemain yang akan absen adalah Javlon Guisenov, Kei Hirose, Rifat Marasabesi, Ilham Syah yang terkena sanksi, Terence Puhiri yang terkena sanksi dan juga panggilan timnas, Jonathan Bustos dan Cedri Ervivano yang cedera, serta Indra Mustafa yang tak bisa dimainkan. Dari Barito Putra menghadapi PSM Makassar, inilah pemain-pemain yang dipastikan absen, yakni Alfat Fatir dan Kahar Muzakar yang cedera. Sementara di kubu PSM ada Abdurrahman dan Ardi Maulana yang cedera. Nah, itulah tadi Rio Hotspot edisi kali ini. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Hotspot. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran tetap kami nantikan di kolom komentar atau di media sosial kami di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Rio Hotspot.